Selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, Kak, sangat bersemangat sekali mereka. Semangat. Bagaimana kalau yang di rumah? Apakah teman-teman di rumah bersemangat? pasti semangat Kak. Nah. Karena mereka sudah menunggu-nunggu untuk ibadah berikutnya, ibadah hari ini. Mereka Iya. sudah menunggu, mereka semangat untuk siap mengikuti ibadah. Ya. Kita semua harus semangat ya kalau beribadah Betul, kepada kita Tuhan, harus semangat. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Kita mau menyiapkan Alkitab kita. Ya, sebelumnya kita siapkan dulu, diambil Alkitabnya. Oke, kita ambil, kita akan buka Alkitabnya. Di Mazmur 136, 39 Kak. 139. Iya, 139. Ya, 139 Kak. Iya. Mazmur 139 ayat 13 dan sampai 14. Oke, Nah, dapat yang- belum ya? Yang adik-adik di rumah, Oke. yang belum bisa cari sendiri, boleh minta tolong Minta bantuan mama, mama, atau orang-orang yang papa, ada di kakak rumah ya. ya. Oke, sekali lagi Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kayaknya sudah dapat semua Kak. Oke, Alkitabnya diletakkan di depan ya, supaya nanti ketika memuji Tuhan kita tidak terganggu dengan Alkitabnya sudah standby di sana. Oke, sudah semua? Baik. Ya, Kak, sukacita kita setiap hari harus bertambah. Tuh. Kayak kasih Tuhan itu, Karena kasih kasih Tuhan Tuhan itu terus bertambah. selalu bertambah dalam kehidupan Oke, kita. Kita akan nyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Ya, semuanya disilakan Semuanya kita berdiri. bangkit berdiri. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya mengelilingi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya mengelilingi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita lewat dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sebelum mulai, kita akan berdoa, kita mau serahkan ibadah kita dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kasih Tuhan setiap hari bertambah dalam kehidupan kami. Karena di Tuhan, kami hari ini akan memulai ibadah ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami rindu bersuka cita bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu merayakan kasih Tuhan dalam ibadah ini. Karena Tuhan sudah sungguh baik, setiap hari kasih Tuhan semakin bertambah. Kami mau serahkan semua kakak-kakak yang bertugas. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Kak. Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Betul, Kak. Tahu nggak? Iya kan? Sayang kita semua. Nah, kita akan nyanyikan lagu Yesus sayang Semua. semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak,
Tuhan sudah mencintai, Tuhan sudah menyayangi semua anak tanpa terkecuali Kak. Semua anak di dunia, Kak? semua bangsa di Wah, dunia Tuhan sayang. Luar biasa Tuhan itu. Wah, Tuhan luar menyayangi biasa. Karena itu semua kita- anak di dunia ini. Semua anak Wow. tanpa terkecuali. Baik itu putih, baik kuning maupun yang hitam. Tuhan sayang semua. Kita akan nyanyikan lagu Tuhan Tuhan cinta semua anak. Anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke. Ya, kita tahu Tuhan mencintai kita ya Kak. Tuhan cinta kita semua. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik disilakan duduk. Alkitab yang sudah kita buka tadi, boleh kita ambil, kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Kita doa dulu Kak kayaknya. Oh iya, kita doa Kita dulu berdoa dulu. sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa, ambil sikap doa yang baik. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mencintai kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, memberkati kami supaya kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, memberkati kakak yang akan bercerita, memberkati dia Tuhan supaya kakak yang bercerita boleh bercerita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami yang mendengarkan boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, dibuka Alkitabnya. Sudah siap semua ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Rame banget sih. Shh, diem dong. Aku sekarang sedang mengerami telur-telurku nih. Aku butuh konsentrasi. Diem dong. Tiba-tiba mereka semua diam adik-adik. Semua diam. Mama Bebek. Ini sebenarnya kamu berapa lama lagi sih menetas? Aku sebentar lagi akan menetas. Mungkin beberapa detik lagi nih. Ya. Tiba-tiba krek, krek, krek. Yeay, telurku mulai membuka semua cangkangnya. Ayo anak-anak, berjuanglah. Ayo sedikit lagi. Ayo. Mama. Anakku, namamu Tutu. Namamu Toto. Engkau
anak yang sangat ganteng. Warnamu kuning dan bersih. Sebentar lagi adik-adikmu juga akan menetas. Krek, kuek, kuek, mama. Namamu Tata, karena di kepalamu ada bintik coklatnya. Sebentar. Mama. Wah, kamu cantik sekali. Ada garis hitam di ekormu. Namamu Tete ya. Mama. Wangying anakku. Oh, namamu Titi. Tapi adik-adik, Titi badannya kecil. Warnanya juga coklat. Beda. Tapi enggak apa-apa. Karena Tuhan sudah memberikan anak-anak yang cantik-cantik dan semuanya lucu-lucu. Aku akan terus bersyukur. Karena Tuhan pasti punya maksud. Ayo, Toto, Tete, Tutu, Titi, dan Tata, kita ke sungai yuk. Kalian semua harus mandi supaya bersih dan wangi. Sambil berjalan, Mama Bebek dan anak-anaknya bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di kandang senang, di sungai senang, di mana-mana hatiku senang. Mama Bebek dan anak-anak lainnya mulai mengepak-ngepakkan kakinya dan masuk ke sungai. Tapi tiba-tiba ternyata adik-adik ada seekor bebek yang masih berusaha untuk terus bergerak. Namun badannya semakin lama semakin tenggelam dan dia akhirnya berusaha ke pinggir sungai. Adik-adik mau tahu siapa? Ternyata Titi tidak bisa berenang adik-adik. Titi ketakutan. Si Titi bebek yang paling kecil, dia lari ke pinggir sungai karena dia ketakutan dia tenggelam. Akhirnya dengan sedihnya Titi kembali ke kandang. Dia melihat mama dan kakak-kakaknya yang semakin jauh sehingga tidak terdengar sudah suaranya. Mereka semakin jauh dan Titi kembali ke kandangnya dengan perasaan yang sedih. Kenapa aku nggak bisa berenang nih? Kenapa begini? Kenapa sih aku nggak bisa berenang seperti kakak-kakakku yang lain? Aku jelek dan bodoh. Aku sedih. Kenapa? Kenapa? Dengan sedihnya Titi kembali ke dalam kandang. Semua teman-teman yang lain tidak ada yang menemani dia. Karena semua sedang mencari makan. Nah, sore hari pun tiba. Mama Titi datang bersama kakak-kakaknya. Dan betapa terkejutnya adik-adik, ternyata Mama Titi, Titi, ternyata kamu ada di rumah toh. Ternyata kamu ada di kandang. Kok kamu gak bilang sih kalau kamu ada di kandang? Harusnya kan kamu berenang bersama-sama kami. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tinggal di rumah? Kenapa kamu tinggal di kandang ini? Titi gak bisa berenang, Ma. Tadi Titi takut. Jadinya
Titi kembali ke kandang. Titi gak bisa berenang, Ma. Baiklah Titi. Nanti besok kita akan belajar berenang ya. Aneh. Masa bebek gak bisa berenang? Aneh kamu itu, Ti. Iya nih, kayak ayam aja gak bisa berenang. Sudah. Kalian bukannya menghibur Titi, malah mengejek dan mengoloknya. Sudah ya sayang, sekarang Titi beristirahat. Besok kita belajar berenang. Keesokan paginya adik-adik, Titi dan mamanya pergi ke pinggir sungai lagi. Mereka pergi ke sungai untuk belajar berenang seperti bebek-bebek lainnya. Titi mulai mencoba masuk. Mamanya dengan semangat memberi semangat Titi. Ayo Ti, masuklah ke sungai. Ayo dicoba, gerak-gerakkan kakimu. Sehingga kamu bisa berenang. Ayo Ti, ayo. Tapi pada saat Titi kembali ke sungai, ke tengah sungai, dan semakin ke tengah, badannya tidak bisa bergerak. Dan lama-lama tenggelam, dan dia semakin takut, dan dia lari ke pinggir sungai lagi. Mamanya sedih sekali. Kenapa ya Titi tidak bisa berenang seperti bebek-bebek yang lain? Dengan cara apa lagi nih supaya Titi bisa berenang? Akhirnya mereka pulang ke kandang. Dan di dalam perjalanan pulang ke kandang, Titi berkata dalam hatinya, kenapa sih aku gak bisa berenang seperti kakak-kakakku yang lain? Kenapa sih? Kenapa aku diciptakan begini? Kenapa aku jelek? Kenapa aku bodoh? Aku gak bisa berenang. Aku jelek, aku bodoh, aku jelek, aku bodoh, aku jelek, aku bodoh. Titi, anakku sayang, jangan begitu nak. Kamu tidak jelek dan bodoh. Siapa yang bilang Titi jelek dan bodoh? Kakak-kakak tuh masa mereka bilang kalau Titi ini bulunya coklat kehitaman. Titi jelek, Titi bodoh, Titi gak bisa berenang lagi mah. Titi gak bisa berenang seperti bebe-bebe yang lain. Titi, Tuhan pasti punya maksud buat hidup Titi. Hanya Titi yang harus belajar untuk mencari apa sih kelebihan buat Titi. Nah, Titi bisa lihat tuh kakak Toto warnanya kuning. Kalau yang Kak Tutu juga, Kak Tutu ada tanda lingkar hitamnya di mata. Kalau Kak Tata juga, Kak Tata ada bintik hitam di kepalanya. Terus ada Kak Tete juga, Kak Tete dia ada garis hitam di ekornya. Semuanya berbeda. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan segala perbedaan kita. Tapi dari semua perbedaan yang ada, Tuhan pasti kasih kita kelebihan. Nah, kelebihan itu yang harus dicari. Tuhan pasti punya maksud buat Titi. Jadi Titi harus berusaha supaya Titi menemukan apa sih kelebihannya Titi. Karena Tuhan itu sayang sama Titi. Masa Tuhan aja sayang sama Titi, Titi malah pingin mati. Jangan ya Titi. Jadi Titi gak boleh sedih lagi ya Ma. Jadi Titi harus berpikir bahwa Titi ini pasti diberi kelebihan oleh Tuhan. Nah, 100 buat Titi. Keesokan harinya, Titi tidak ikut ke sungai. Dia mencari makan di sekitar kandang. Dan pada waktu dia mencari makan di sekitar kandang,
Dia melihat bunga-bunga yang bertaburan dan cuaca yang cerah, indahnya semua. Dan Titi mensyukuri semuanya adik-adik. Ingin rasanya Titi bernyanyi. Titi merasa bahwa Tuhan membuat Titi sangat istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Tiba-tiba tanpa Titi sadari, ternyata teman-temannya, kakak-kakaknya mendengarkan Titi bernyanyi. Sampai-sampai kukuk, kukuk. Suaramu Ti sangat merdu. Gak ada loh bebek-bebek yang suaranya seperti kamu. Mo, suaramu bikin aku merinding Ti. Kukuk, kukuk, kuk, 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 kuk. Iya nih, kuk, kuk. Aku jadi terharu. Bahkan kakak-kakaknya, Titi, ternyata suaramu keren, top BGT. Kamu harusnya bisa masuk Indonesian Idol, Ti. Oh, Titi, Mama bangga sekali. Ternyata benar kan? Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Dia selalu memberi kelebihan yang khas pada semua ciptaannya. Sekarang kamu mesti banyak berlatih ya Ti, supaya talenta yang Tuhan berikan kepada Titi jadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Iya mah, Titi akan terus belajar dan mencari serta mengenali apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan buat Titi mah. Wah, senang ya mah. Keesokan harinya, Titi sedang jalan-jalan, tiba-tiba adik-adik, Titi, ada semut. Kenapa semut itu? Kok semut itu sepertinya, tolong, aku hampir tenggelam, tolong. Oh, semut itu ternyata masuk ke genangan air, dia hampir mati. Terima kasih ya Titi, kamu ternyata berhati yang sangat baik dan suka menolong. Terima kasih Titi. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau memberikan Titi anakku hati yang baik, suka menolong, juga suara yang indah. Mulai hari itu Titi gak pernah sedih lagi. Dia bangga meskipun dirinya gak bisa berenang seperti teman-teman. Tapi dia juga punya kelebihan yang lain yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan adik-adik. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sama-sama yuk diucapkan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku
dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu menciptakan kita di kandungan ibu seperti menenun. Adik-adik pernah melihat orang menenun enggak? Nanti setelah ibadah online, adik-adik bisa searching tuh, gimana sih orang menenun itu? Supaya adik-adik ada gambaran. Menenun itu adik-adik satu persatu, lembar demi lembar, itu dibuat secara hati-hati. Semuanya khas, tidak sama perlakuannya. Dan itu ajaib banget adik-adik. Bayangkan, cuma dari satu titik saja Tuhan membentuk tubuh kita. Lengkap dengan tangan, kaki kita, wajah kita, dan semua organ penting dalam tubuh kita. Tulang, otot yang biru-biru, saraf-saraf kecil, bahkan terhubung semuanya. Jantung yang berdenyut, darah yang mengalir, membuat kita hidup. Itu keren banget, ajaib benar. Tiap anak itu diciptakan Tuhan sangat istimewa. Warna kulitnya, Kak Frida nih warnanya coklat. Kak Janet lebih putih dari Kak Frida. Kak Lingki juga lebih putih dari Kak Frida. Bentuk wajahnya, Kak Frida cakep kan? Kak Janet, Kak Ebin, semuanya diciptakan berbeda. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Kemampuannya juga nggak sama. Matilda jago matematika. Kak Frida jago menyanyi. Terus ada yang jago bicara kayak Philip. Ada yang juga bisa menari, pintar olahraga. Semuanya berbeda-beda. Dan semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya luar biasa. Nah, apa nih yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan yang berharga? Catat ya. Pertama, menerima dan bersyukur. Apaan sih Kak menerima dan bersyukur itu? Menerima dan bersyukur buat wajah kita, warna kulit kita, rambut kita, tubuh kita, seluruhnya ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita harus belajar menerima dan mensyukuri. Jangan ngomel. Dan jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kok Kak Janet putih, aku hitam. Kok Matilda cantik, aku jelek. Semakin kita membanding-bandingkan, kita jadi sedih, kita jadi marah-marah. Sehingga beneran loh muka kita jadi jelek. Beneran jadinya. Tapi kalau kita bersyukur buat semua apa yang diberikan pada kita, hati kita pasti gembira. Muka kita jadi berseri-seri, jadi cantik dan ganteng. Dan yang paling penting, dengan kita bersyukur dan menerima, kita memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, tulis ya, harus bertanggung jawab dan merawat diri. Bertanggung jawab dan merawat diri itu apa sih Kak? Nah, sekarang nih karena semuanya harus di rumah, kadang-kadang jadi lupa mandi. Ternyata adik-adik bertanggung jawab merawat diri itu mandi, gosok gigi. Siapa yo yang gak suka gosok gigi? Makan makanan yang sehat, jangan jajan yang aneh-aneh. Istirahat yang cukup, olahraga, dan jangan lupa adik-adik, dengan otak yang benar, dengan otak yang berpikir baik, tidak berpikir hal-hal yang buruk, membuat kita jauh dari segala kecurigaan, jauh dari segala kekerasan. Jadi kita bertanggung jawab merawat diri kita.
Nah, yang ketiga nih adik-adik, ini yang paling penting, sangat penting. Hidup dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Jadi kita harus terus dekat dengan Tuhan. Caranya dengan berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Yeay. Baca Alkitab. Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Yeay. Siapa yang rajin beribadah? Yeay. Semuanya benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus benar-benar terus bersyukur adik-adik. Terus rajin memuliakan Tuhan. Karena dengan begitu kita pasti dapat berkatnya. Apa sih berkatnya? Kalau kita menerima diri kita sebagai ciptaan yang unik dan istimewa. Kak Frida juga unik, Kak Frida tapi istimewa juga. Kita akan bersuka cita dan merasakan damai sejahtera. Hati kita jadi tenang dan penuh ucapan syukur. Kak Frida mau ajak adik-adik juga merasa istimewa seperti Kak Frida, seperti kita semua. Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, kita bangkit berdiri, kita mau katakan, dunia aku ini istimewa loh. Adik-adik boleh senyum tuh di kanan kirinya sambil bilang kalau Tuhan sayang banget dan kita istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku pilihnya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku pilihnya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa. Karena ku pilihnya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah adik-adik kita satu dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau membuat kami sungguh istimewa. Kami berterima kasih buat tubuh yang Kau berikan pada kami, buat kepintaran, buat semua talenta yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu terus memimpin dan menyertai kami, sehingga kami terus merasakan bahwa kami istimewa. Sehingga kami terus mencari dan mengenali apa yang harus kami dapatkan
kelebihan-kelebihan apa yang harus kami cari untuk kami gali dan gali terus supaya kami semakin istimewa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami agar kami terus bertumbuh, terus memuji dan memuliakan Tuhan, dan terus merasa istimewa. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya Kak, Wah, ternyata kita istimewa Kak. kita istimewa. Kakak istimewa kan? Iya. Kita istimewa karena Tuhan Karena mengasihi Tuhan kita. mengasihi kita. Iya, dunia boleh meremehkan kita, tapi kita istimewa. Karena kita istimewa, maka kita juga akan menyanyikan lagu Shine. Kak GKI Bromo. Shine! Shine, shine, bring hope to the world. Shine, shine, bring harmony and happiness. Tuhan Yesus tak penebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru. Penuh sukacita dan damai sejahtera, ku siap jadi utusanmu. Berkarya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih Indonesia, kasih Indonesia, Jesus lives in us, let's shine. Shine, reach out to the world. Shine, shine, get harmony and happiness. Tuhan Yesus dapat tebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru. Penuh sukacita dan damai sejahtera, ku siap jadi utusanmu. Berkarya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Asik, waktunya area. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD akan membuat bebek gembira. Gambar bebek dapat dilihat di bit.ly/area 5 Juli. Nanti gambar bebeknya dipotong dan ditempel di kardus. Setelah itu, adik-adik menuliskan doa syukur atas keistimewaan yang dimiliki. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk kelas besar, mulai kelas 3 SD sampai 3 SMP, akan membuat kartu doa atas keistimewaan kita. Nanti, kertas dilipat menjadi 3 bagian sehingga terdapat 9 kotak. Setelah itu, gunting keempat bagian ujung kertas. Nah, kertas bagian atas ditempel foto. Bagian kiri ditulis nama adik-adik. Bagian bawah, adik-adik akan menulis tanggung jawab terhadap keistimewaan yang dimiliki, dan bagian tengah diisi doa ucapan syukur. Setelah selesai, kartunya bisa dilipat dan pada bagian atas ditulis, "Siapakah aku?" Jangan lupa foto dan upload di Instagram ya, tag @KAGKI Bromo. Selamat hari Minggu, selamat mengerjakan area. Tuhan Yesus memberkati.